Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Ketua Yayasan Bapak Lila yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Agam Amin Taha yang saya hormati, kepada Bapak Waka, Bapak Waka Humas, Bapak Haji Abdul Fatih, Bapak Waka Kurikulum, Bapak Arif Jawari, Bapak Waka Kesiswaan, Bapak Abdul Jamil, dan Bapak Waka Sapras, Bapak Syahroni Afandi yang saya hormati. Juga kepada Bapak Kepala TU serta stafnya yang saya hormati juga, kepada Bapak Ibu Kepala Bidang Jurusan yang saya hormati semuanya, juga kepada Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada bapak-bapak pegawai bidang kebersihan, bidang keamanan yang saya hormati pula. Tidak lupa kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Raden Umar Said Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum pengajian di bulan Ramadan ini kita mulai, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bilisan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam, juga diberikan kesehatan lahir batin, sehat walafiat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat serta semangat. Semoga ibadah kita diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi tadi kita bersahur hingga nanti berbuka puasa. Juga diberi kelancaran pula di hari-hari yang akan datang sampai 30 hari ke depan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan iman dan Islam. Setelah sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia sampai di yaumil qiyamah. Kepada Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anakku semuanya, di bulan Ramadan ini Pak Juman akan menyampaikan yaitu hal-hal yang dimakruhkan saat kita berpuasa. Hal-hal yang dimakruhkan saat kita berpuasa ini ada beberapa yang harus kita hindari. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nanti membuat kemakruhan perbuatan kita ini sehingga puasa kita menjadi berkurang pahalanya. Bahkan kita tidak mempunyai pahala di bulan Ramadan ini dalam kita berpuasa. Walaupun tidak sampai membatalkan puasa, tapi kita akan berkurang terus pahala kita dalam menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini. Kepada
Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anakku, ada suatu surat yang mungkin bisa menjadikan kita semangat, yaitu surat Al-Asyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di bulan Ramadan ini kita bisa saling menyemangati, saling memberi nasihat, saling memberi kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Sehingga dalam kita menjalankan ibadah Ramadan ini, puasa ini, kita selalu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala karena kehati-hatian kita dalam menjalankan puasa. Sehingga hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa ini bisa kita hindari. Di sini Pak Jumanto akan menyampaikan 13 perkara, 13 hal yang harus kita hindari. Karena kalau kita laksanakan, kita jalankan, maka bisa menyebabkan makruh ibadah puasa kita. Dan makruh ini akan menyebabkan pahala puasa kita berkurang terus sampai habis. Apa saja itu hal-hal yang dimakruhkan saat kita berpuasa? Mungkin ini sudah disinggung atau disampaikan beberapa Bapak Ibu guru. Tapi ini untuk melengkapi atau untuk meyakinkan supaya ibadah puasa di bulan Ramadan kita ini lebih mantap. 13 itu apa saja? Yang pertama adalah ghibah, bergunjing, atau bahasa kerennya gosip, bergosip. Digosok semakin sip. Banyak di sana sini kita lihat ada orang yang bergerombol itu sedang membicarakan aib orang lain. Entah ini aib keburukan yang nyata atau fitnah atau yang tidak dilakukan seseorang yang dibicarakan. Ya, ini kalau kita lakukan maka akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi kepada Bapak Ibu guru sekalian, juga anak-anakku, hindarilah kita untuk bergosip atau bergunjing kepada orang lain di bulan Ramadan ini. Karena kita sedang keadaan berpuasa. Nanti kita tidak akan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa. Karena dijelaskan, orang yang menggunjing ini, orang yang menggibah ini, orang yang menggosip ini akan rugi sekali. Karena bisa-bisa pahala orang yang mengunjung ini akan diberikan kepada orang yang digunjingnya. Ya, makanya itu sudah jelas sekali. Kalau kita berpuasa, pahala kita akan habis, diberikan kepada orang yang kita gunjing. Makanya nomor 1 ini, jangan sampai kita berbuat ghibah, menggunjing atau bergosip. Ini yang harus kita hindari. Serta ini juga
bisa sesuatu yang mungkin bisa menyakiti orang lain secara langsung. Itu bicara yang kotor. Kalau bahasa Jawa ini misoh. Misoh itu ya ngomong yang mencela orang lain, menghina orang lain, menyakiti hati orang lain, sehingga orang yang dengar ini, orang yang kita tuju, ini akan sakit hatinya. Ini juga kita hindari, karena bisa menghilangkan pahala puasa kita. Ini para Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kita harus menghindari yang pertama ini bergunjing atau ghibah atau bergosip supaya pahala kita tetap utuh. Yang kedua, melakukan bekam. Bekam ini atau cantuk atau juga dikop, melakukan kop di tubuh kita untuk mengambil darah kotor. Ada tempat-tempat yang nanti bisa diambil darahnya sehingga itu dibekam atau dicantuk atau dikop. Ini untuk dihindari, karena ketika kita melakukan bekam ini, itu biasanya itu kita merasa lemas dalam puasa ini. Jadi untuk dihindari supaya tidak terjadi lemas dan nanti bisa batal puasa kita atau bisa muka karena cantuk yang kita lakukan, bekam yang kita lakukan. Makanya kalau kita puasa, kita melakukan cantuk atau bekam ini jangan di siang hari, sebaiknya di malam hari, supaya kita terhindar dari kemakruhan. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, menyikat gigi. Menyikat gigi ini dikhawatirkan kalau kita pakai odol ini, kalau menyikat gigi ini di siang hari maksud saya. Jadi di waktu kita sahur ya sampai berbuka, ini jangan sampai kita bersikat gigi. Karena apa? Karena kalau kita pakai odol ini ada rasa. Biasanya kita lihat itu ada rasa buah-buahan, ada rasa stroberi, rasa melon, rasa mangga, serasa apalah kayak buah-buahan ini. Nah, ini kalau kita sikat gigi, nanti dikhawatirkan rasa ini bisa tertelan dengan ludah. Ini dikhawatirkan bisa membatalkan puasa, sehingga harus dihindari untuk sikat gigi di siang hari ketika kita menjalankan ibadah puasa, supaya ini tidak terjadi kemakruhan. Kalau sikat gigi yang tepat itu ya setelah kita melakukan sahur, sebelum imsak atau sebelum subuh, sehingga kita bebas untuk bersikat gigi dengan odol, dengan rasa apapun. Ini aman, tidak terjadi kemakruhan. Jadi dihindari untuk bersikat gigi pakai odol di siang hari ketika kita menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya yang keempat, hal yang dimakruhkan saat berpuasa yaitu tidur terlalu lama. Tidur, walaupun tidur ini berpahala, tapi kalau siang hari ini tidur terus, mulai bersahur, sholat subuh tidur, sampai zuhur bangun, sholat zuhur tidur lagi, sampai sholat asar bangun, sholat asar tidur lagi sampai berbuka. Ini dimakruhkan. Karena apa? Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk
menambah pahala di bulan Ramadan ini. Bisa kita melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti baca Al-Quran, berzikir, mengkaji ilmu-ilmu yang bisa menambah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sehingga tidur terlalu lama seperti yang saya sampaikan tadi ini bisa membuat makruh puasa kita. Ini harus kita hindari. Boleh tidur tapi ya memang sewajarnya. Karena tidur ini juga dinilai ibadah. Kepada anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjadwalkan tidur ini yang wajar, tidak mengganggu aktivitas dan tidak terlalu lama dalam tidur ini. Selanjutnya, hal yang dimakruhkan yang nomor 5 adalah berciuman atau mencium. Ini dimakruhkan karena bisa menimbulkan syahwat. Ini mencium, dia mencium mungkin pasangannya, mencium istrinya, mencium suaminya. Ini bisa berbahaya kalau ini di siang hari. Nanti bisa kebablasan. Pertama mencium tangan, nanti naik-naik dan naik turun nanti bisa. Dan ini berbahaya bagi kita yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini harus kita hindari, mencium dan berciuman. Selanjutnya, hal yang dimakruhkan yang nomor 6 yaitu mencicipi makanan. Walaupun dibolehkan mencicipi makanan ini karena hal sesuatu seperti kalau kita masak, ini ibu-ibu kalau masak, mungkin masak ini mungkin ada acara yang makanan ini akan disajikan orang banyak. Dia khawatir nanti kalau makanan ini kurang asin atau asinan, sehingga dicicipi. Ini boleh, asalkan sewajarnya sedikit aja. Nanti terus dimuntahkan lagi atau dilepeh, dimuntahkan. Nah, ini dibolehkan. Dan ini hati-hati karena bisa membatalkan puasa. Kalau nanti tertelan, ada rasa di situ, mencicipi makanan yang dimasak ini, contoh mencicipi sayuran biasanya ini yang wajar, ini sedikit aja, dirasakan terus dimuntahkan atau dilepeh. Ini boleh. Nah, yang dikhawatirkan kalau mencicipinya ini bisa tertelan. Nah, ini yang membuatnya ini batal. Sehingga ini hati-hati dulu. Sehingga ini bisa dikategorikan dimakruhkan karena harus hati-hati benar. Nah, ini yang nomor 6 mencicipi makanan itu dimakruhkan. Kita harus hati-hati. Boleh kalau memang sangat mendesak. Karena khawatir makanan ini dijual, nanti kalau dijual ini kalau yang beli ini merasakan yang tidak sesuai, ya nanti dagangan kita enggak laku, sehingga perlu diincipi. Ini Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku. Selanjutnya, hal yang dimakruhkan saat kita berpuasa yaitu membayangkan sesuatu yang mungkin tidak layak. Ya, membayangkan ini ya membayangkan ya berhubungan, melihat video, melihat gambar yang tidak semestinya di siang hari. Ini harus kita hindari. Karena kalau sampai kita melihat video yang video porno ini, gambar yang porno,
kita membayangkan. Ini menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Ini dimakruhkan karena bisa membatalkan. Satu contoh saja ini, coba ini didengarkan baik-baik Bapak, Ibu guru dan anak-anakku semuanya. Ketika kita membayangkan berhubungan, membayangkan itu tidak melakukan, tapi bisa makruh. Karena apa? Karena ada yang keluar dari kemaluan kita. Itu ada cairan yang keluar. Walaupun ini tidak membatalkan puasa, tapi ini bisa membatalkan pahala puasa. Karena apa? Karena kalau yang batal itu yang mengeluarkan sesuatu dibarengi atau dirasakan nikmat. Tapi kalau ini tidak, ada cairan yang keluar tapi tidak merasakan nikmat. Nah, ini najis dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai membayangkan mengeluarkan cairan yang dibarengi rasa nikmat, ini jelas puasanya batal. Bagaimana Pak kok bisa-bisa? Seperti tidak hanya dibayangkan, tapi dipermainkan. Di alat kemaluan dipermainkan atau minta dimainkan. Ini juga akan bisa mengeluarkan dua cairan. Cairan tidak disertai rasa nikmat dan cairan yang disertai rasa nikmat. Nah, ini harus bisa kita bedakan. Kalau cairan itu tidak disertai rasa nikmat, ini puasanya tidak batal, tapi akan membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Dan ini najis, harus dibersihkan. Tidak mandi. Tapi kalau keluarnya disertai rasa nikmat, ini puasanya batal. Tidak najis tapi mandi bisa. Nah, ini harus kita tahu. Sehingga kita bisa mengurangi membayangkan berhubungan, melihat video-video dan gambar-gambar porno. Ini para Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Makanya di bulan Ramadan ini ketika kita melihat gambar-gambar yang tidak pantas, kita harus cepat menghindarinya. Kalau tidak sengaja, seperti kita melihat orang cantik contohnya yang baliknya ganteng, kalau kita melihat pertama kali mungkin itu adalah rezeki. Tapi kalau kita melanjutkan itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Juga melihat di HP atau di laptop tidak sengaja ada iklan-iklan yang mungkin tidak senonoh porno, kita langsung hindari supaya tidak terjadi membayangkan itu, sehingga puasa kita tetap berjalan dengan lancar, tidak akan terkurangi pahala kita. Karena kalau kita melihat tidak sengaja itu rezeki. Kalau kita melihat dengan sengaja atau diulangi lagi, itulah yang nanti menyebabkan hilangnya pahala puasa. Inilah hal yang dimakruhkan saat berpuasa yang nomor 7. Yang nomor 8, hal yang dimakruhkan saat berpuasa adalah berlebihan dalam berkumur. Jadi kita dikit-dikit berkumur, termasuk dalam wudhu kita hati-hati. Walaupun itu ada dijelaskan, kalau kita berpuasa kita dibolehkan berkumur ketika wudhu selepas imsak sampai sebelum zuhur, itu dibolehkan. Ketika selepas zuhur sampai berbuka puasa ini dimakruhkan. Tapi terus jangan kita terus sebelum zuhur kita
berkumur terus, nanti bahaya. Nanti bisa apa? Bisa tertelan air. Sehingga apa? Kalau tertelan bisa membatalkan puasa kita. Nah ini makanya harus hati-hati, sehingga ini termasuk hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Selanjutnya yang nomor 9, mandi terlalu lama. Mandi terlalu lama ini berkungkum lah. Mandi biar nanti tubuhnya sehat, segar, tapi justru malah nanti lemas bisa. Dan ini perlu dihindari. Kalau kita mandi ya yang wajar saja, tidak usah berlama-lama sampai kungkum, berendam, biar kuat puasanya. Ini malah justru membuat kemakruhan di dalam puasa kita. Ini harus kita hindari. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, yang nomor 10 adalah puasa wisol. Puasa wisol ini kita sengaja puasa Ramadan ini tidak berbuka, los. Jadi mulai sahur sampai sahur lagi. Ini harus kita hindari. Walaupun kita kuat, kita harus hindari. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Karena apa? Kita dimakruhkan di dalam puasa Ramadan ini. Kita kuat terus tidak berbuka langsung. Ini kita hindari. Dan ini bisa memakruhkan puasa kita di bulan Ramadan. Selanjutnya yang nomor 11, ini mengumpulkan liur dan menelannya. Ludah banyak dikumpulkan di mulut terus ditelan. Ini mungkin biasa kita lakukan. Tapi kalau sengaja mengumpulkan biar nanti puasanya nanti biar lebih lebih kuat, puasanya lebih segar. Itu dengan sengaja mengumpulkan ludah di mulut langsung ditelan. Ini kalau sering terus, maka bisa memakruhkan puasa kita. Mungkin kalau sekali-sekali nggak sengaja, memang kita bicara terus liur atau ludah kita sudah banyak di mulut, mau dibuang iman-iman kita telan, itu wajar saja. Jadi kalau sengaja dilakukan terus-menerus, ini yang dimakruhkan. Ini para Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ini bisa dipahami. Kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, setara anak-anakku, yang nomor 12, hal yang dimakruhkan saat kita berpuasa adalah berenang. Berenang ini dimakruhkan karena tubuh kita masuk dalam air. Sehingga ketika tubuh kita masuk dalam air, ada beberapa lubang yang harus kita jaga. Sehingga ada kemungkinan nanti di dalam air itu kita akan melakukan sesuatu. Dan ini berbahaya pada saat kita berpuasa. Contohnya itu kita buang air. Tuh. Terus buang angin. Terus menjaga juga telinga kita, hidung kita, mulut kita, supaya nanti tidak kemasukan air. Yang kemarin juga ada bapak yang menyontohkan bahwa nanti khawatirnya itu kalau pas di dalam air itu buang angin. Ketika buang angin, ini lubang di belakang kita ini membuka. Ketika membuka ini, dikhawatirkan air bisa masuk.
dan ini akan batal puasa kita. Nah, makanya berenang ini dimakruhkan saat kita berpuasa. Bahkan zaman dulu, sekarang mungkin jarang sekali kita lihat, tapi dulu itu ada ketika orang itu buang air besar itu di sungai, rata-rata di sungai, karena jarang sekali punya WC, punya toilet lah, sehingga dia tidak bisa buang air di rumah atau di tempat-tempat umum, sehingga tempat umumnya ini di sungai. Dan ketika itu, ketika di sungai ini pantatnya ini masuk ke air. Ketika pantat masuk ke air ini, ketika buang air besar, ini barang keluar, wujud gitu, ini dikhawatirkan air masuk. Karena lubang di belakang ini membuka, barang keluar, terus air masuk. Dan ini kalau sampai seperti itu puasa kita batal. Sehingga kita harus hati-hati. Zaman dulu contoh seperti itu, sehingga dimakruhkan saat kita berpuasa. Tapi sekarang aman, kita di mana-mana bisa mendapatkan WC, sehingga kita buang airnya tidak pantat kita masuk ke dalam air, aman. Di tempat-tempat umum juga banyak menyediakan WC ya, yang pantat kita tidak masuk ke dalam air. Nah, ini para bapak ibu sekalian dan anak-anakku, sehingga kalau kita kembali lagi nomor 2 ini berenang, kita harus pada malam hari. Silakan berenang pada malam hari, jangan di siang hari ketika kita berpuasa. Ini bagi orang yang punya kegiatan sering atau suka berenang. Selanjutnya, hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa adalah mengeluh lapar atau haus. Ini mengeluh lapar atau haus ini ketika kita melihat mungkin masakan, makanan, minuman yang sangat enak, lezat, nikmat, ini kita merasa lapar. Dan inilah ujian kita dalam berpuasa. Kita hausnya kita kelihatan, terasa, laparnya juga terasa. Dan ini memang menguji kita semua. Sehingga kalau ini kita lakukan, maka dimakruhkan dalam hukum ini. Karena kita membayangkan makanan, ingin makan, ingin minum yang kita bayangkan dan kita lihat. Makanya kita hindari ketika kita di bulan Ramadan berpuasa ini, ketika siang hari kita hindarilah untuk melihat makan-makanan yang menggoda kita untuk menjadikan perut ini lapar dan haus, ingin makan dan minum. Kepada Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku, siswa-siswi SMK Raden Umar Said, inilah 13 hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita hindari, semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna. Tidak berkurang sedikit pun pahala puasa kita. Kita jaga sehingga kita bisa dilipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini, pahala yang dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang soleh, amalan yang kita bisa lihat nanti, bisa temui di yaumil qiyamah. Sehingga kita bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Kita bisa melihat janji Allah ada 2 kenikmatan ketika kita berpuasa. Satu kenikmatan di dunia, yang satu kenikmatan di akhirat. Kenikmatan yang di dunia yaitu ketika kita berbuka puasa, kita dikasih kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya ketika masuk pertama makanan atau minuman ke mulut kita.
Makanya apapun yang masuk, minuman atau makanan, itu nikmatnya luar biasa. Yang kedua adalah kenikmatan di akhirat, yaitu ketika kita melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab, tanpa penutup. Kita akan melihat zatnya Allah besok kalau kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa berijabahi doa-doa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa Pak Jumanto sampaikan pengajian di bulan Ramadan ini dalam tema hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan najina biha min jamil ahwali wal afat wa tubdil lana biha jamil hajat wa tudhhirna min jamil sayyi'at wa tarfa'na bihi bika darajat wa tuballigna bi aqsal min jamil khairin fil hayati wa fil mamat. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah lana babal khairi wa barakati wa babal ni'mati wa babal rizqi wa babal quwwati wa babal sihhati wa babal salamati wa babal jannati. Allahumma fina min kulli bala'id dunya wal akhirah wa subhana bil haqqi qur'ani azim wa nabiyil karim syarrad dunya syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa lighfir warhamhum kama rabbana sawara minal mu'minina mu'minat wal muslimin muslimat minhum wal amwat. Yasir umuruna umurud dunya wal akhirah ya Allah. Wa qdi hajatina hajatina wa akhirah ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah bil husnil khatimah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul karim. Allahumma hamdika namun Rabbana ftah bainana baina qaumin haqqin fadilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana la haqqu haqqu rabbina tiba alaina batuna batuna. Rabbana taqabbal minna innaka alimun taqwa lana innaka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah ya Allah ya Allah ya Muhammad Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa bal maqsidana wa ghfir lana wa bisan karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.